Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Relita Pramisti Bibi Ayuni dari kelas Rombel 1 angkatan 2019 dengan NPM 19 10 30 50 33. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil pengamatan saya terkait menyusun menu seimbang ala chef. Yang pertama, itu ada data hasil pengamatan. Terdapat beberapa macam bahan makanan ya. Ada nasi putih, jamur, telur bebek, jeruk, susu, daging ayam, bayam, ikan, dan susu kedelai. Nah, untuk rinciannya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Ada kalori, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium. Nah, pada nasi putih itu tidak mengandung zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Dalam susu juga tidak mengandung zat besi, vitamin A maupun vitamin C. Begitu juga dengan ikan tidak mengandung vitamin A, vitamin C, dan fosfor. Sedangkan untuk susu kedelai tidak mengandung karbohidrat, namun tinggi dalam fosfornya. Yang selanjutnya ada kebutuhan kalori harian. Nah, kebutuhan kalori harian itu dapat dihitung dengan rumus BMR. Nah, apa sih BMR itu? Jadi BMR adalah basal metabolic rate. Untuk menghitung BMR terdapat beberapa rumus, yaitu untuk laki-laki dan untuk wanita. Jadi rumusnya berbeda. Diketahui berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, dan usia 20 tahun. Karena saya wanita, sehingga saya menggunakan rumus yang 447,5 ditambahkan 92 dikali berat badan, ditambah 3 dikali tinggi badan, dikurangi 4 dikali usia, yaitu 20, sehingga menghasilkan angka 501,5 KKL. Itu adalah kebutuhan kalori yang saya butuhkan di setiap harinya. Selanjutnya ada analisis data hasil pengamatan. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang perbedaan kalori yang dibutuhkan antara wanita dan laki-laki. Nah, secara umum untuk kalori yang dibutuhkan pada pria dewasa itu sekitar atau 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa memerlukan 2.000 kalori per harinya. Yang selanjutnya energi yang dibutuhkan setiap orang. Nah, adapun energi yang disiapkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada tingkat aktivitas fisiknya. Apakah dia melakukan aktivitas tinggi, sedang, ataupun rendah, seperti menyapu atau berolahraga seperti berlari, badminton, atau sepak bola. Nah, sehingga juga kebutuhan kalorinya pun berbeda-beda. Yang ketiga adanya prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama ada mengkonsumsi beraneka ragam pangan. Yang selanjutnya ada membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga melakukan aktivitas fisik dan memantau berat badan secara teratur ya, untuk mempertahankan berat badan yang normal. Keempat pilar pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk, untuk mengatur dan memantau berat badan agar berat badan tetap ideal dan menghindari adanya obesitas atau kelebihan berat badan. Yang selanjutnya, apa sih pentingnya menjaga atau adanya pola hidup sehat dan makanan seimbang? Nah, selain untuk menjaga pola makan, yang lainnya yang penting dilakukan adalah aktivitas berolahraga, sehingga dapat mempertahankan berat badan yang normal serta menjaga kesehatan tubuh. Olahraga yang teratur juga dapat membakar kolesterol LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau dapat disingkat dengan HDL. Selain itu, manfaat dalam berolahraga sangat banyak. Salah satu atau diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan stres, menurunkan kolesterol, dan dapat mempertahankan berat tubuh yang ideal. Nah, peranan dalam hidup
sehari-hari, yaitu kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan yang dilakukan dari orang tersebut. Sehingga untuk menyusun menu seimbang dalam keluarga, tentunya dalam lingkungan yang terdekat, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan gizi yang dianjurkan. Tentunya yang mengandung makanan sehat dapat berupa makanan yang 5 sehat 4 sempurna, ada telur, ikan, dan yang lain sebagainya. Nah, makanan yang bergizi itu tidak harus mahal. Jadi makanan yang sehat dan bergizi bukan harus makanan-makanan mahal. Kita bisa mendapatkan sayur-sayur yang organik di sekitar kita atau kita menanam. Yang penting dapat memenuhi kadar gizi kesehatan dengan kecukupan gizi kita, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas, sehingga walaupun mungkin pendapatan atau biaya hidupnya terbatas, harus tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Kesimpulannya, berdasarkan data hasil pengamatan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa menu makanan seimbang merupakan menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dalam proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Pola makan seimbang yaitu mengkonsumsi makanan yang terdiri dari beragam jenis makanan sesuai dengan kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan seseorang tersebut. Keseimbangan dalam mengkonsumsi makanan dapat menentukan kesehatan seseorang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.